Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang menyaksikan malam hari ini lewat channel Rumaiso TV, kita kembali akan berjumpa dengan pembahasan Jami'ul Ulum Al-Hikam, kelanjutan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini kita akan membahas tentang permasalahan seputar khamar, yang dimana ini adalah hadis nomor 46 dari pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, nantinya kita akan lihat beberapa bahasan di sini. Yang pertama kita bacakan hadis. Ya, hadisnya ini belum sempat saya rampungkan, jadi saya belum upload dipublish di rumaiso.com. Jadi ketika sudah, insya Allah akan dipublish dan nanti bisa dikaji lebih jauh. Nah, kita akan lihat hadis dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya, dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Nabi SAW itu mengutusnya ke negeri Yaman. Terus Abu Musa itu bertanya pada Nabi SAW tentang masalah minuman-minuman di Yaman. Nah, nanti disebutkan tentang masalah khamar ini. Nah, baru nanti kita bahas yang lebih jauh tentang khamar. Ada beberapa poin di sini. Saya baru mencatat 5 poin besarnya. Yang pertama, khamar itu najis ataukah suci? Terus yang kedua, apakah alkohol itu termasuk khamar? Apakah alkohol itu termasuk khamar? Terus yang ketiga, bagaimana kalau memproses khamar menjadi bahan lain seperti menjadi cuka? Kemudian yang keempat, tentang makanan dan minuman beralkohol. Kemudian yang kelima, tentang parfum yang mengandung alkohol. Ya. Kita akan lihat bahasan ini dari hadis 46 dari Abu Burdah, dari bapaknya, dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ilal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Fasa'alahu an asyribatin tusna'u biha. Ya. Maka ia pun, yaitu Abu Musa, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum minuman-minuman, ya, atau hukum, ya, minuman-minuman atau hukum minuman yang dibuat di Yaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya. Jadi Nabi cari jelasnya. Jadi seperti ini ya, kalau ada soal yang butuh ditanyakan, ya, bagi si pemberi fatwa, dia butuh ada kejelasan, maka tolong dijelaskan gitu. Ya, sama seperti misalnya kita kajian malam ini, ada yang ingin bertanya sesuatu, ya silakan bertanya, namun dijelaskan dengan sedetail-detailnya, ya, biar nanti tidak salah dalam memberikan fatwa begitu. Nah, ditanya, Nabi SAW pun bertanya kepadanya, wa mahiyah, apakah minuman-minuman tersebut? Ya, apakah minuman tersebut? Kemudian ia menjawab, al-bid'u wal mizru. Al-bid'u dan al-mizru. Maka aku, Sa'id bin Abi Burdah, bertanya kepada Abu Burdah, ya, apa itu al-bid'? Wa mal bid'u? Apa itu al-bid'u? Maka dijawab, al-bid'u itu nabidul asal. Nabis madu. Ya, nabis madu. Artinya ada minuman yang diolah dari madu. Kemudian wal mizru nabidus syair. Dan mizru itu nabis gandum. Artinya diolah dari gandum. Akhirnya jadi minuman. Kemudian Nabi SAW itu katakan, kullu muskirin haramun. Ingat, segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Kharajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Maka Ibnu Rajab itu katakan hadis ini jadi dalil pokok. Jadi dalil penting tentang haramnya mengkonsumsi semua minuman yang memabukkan yang akhirnya menghilangkan akal. Jadi hilang kesadaran. Memabukkan kemudian menghilangkan kesadaran. Ini dihukumi haram berdasarkan hadis ini. Kemudian diberitahu oleh Ibnu Rajab, ketahuilah bahwa muskir yang menghilangkan akal itu ada dua macam. Maka nafihi ladzatun wa tarbun, ada yang enak dinikmati, kemudian yang kedua wa mayazil akla wa yuskir. Dan ada yang menghilangkan kesadaran, ya, sifatnya itu mabukkan. Berarti dua sifat, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Saya jelaskan dulu. Tadi kan disebutkan dalam hadis kullu muskirin haramun. Segala yang muskir itu haram. Ya, segala yang muskir itu haram. Kata Ibnu Rajab di sini, muskir yang menghilangkan kesadaran itu ada dua macam. Di sini yang pertama, sifatnya ya, muskir itu sifatnya, sifat muskir. Satu, makana fi ladzatun, terasa nikmat. Yang kedua, menghilangkan kesadaran. Yang pertama itu terasa nikmat, yang kedua itu menghilangkan kesadaran. Jadi ya, pahami dulu ini dasarnya ya. Jadi ada yang kita nikmati enak tetapi tidak hilangkan kesadaran. Nah, ini kadang kita itu nyebut orang itu makan durian, waduh jadi mabuk nih saya makan nih ya. Enggak, itu enggak hilangkan kesadaran. Cuma dia terasa enjoy, ya mungkin karena berlebihan makan, ya keadaan pikirannya agak sedikit berat begitu ya. Ini nggak masuk di sini. Sifat muskir ini dua ya. Nah kemudian kita lihat di sini pembahasan selanjutnya, ingat ya. Jadi yang kita bahas ini muskir, yang sifatnya ini mabukkan. Maka kalau tidak masuk muskir di sini, ya, ini nanti tidak disebut khamar. Atau Nabi SAW itu katakan lengkapnya, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala yang muskir, yang mabukkannya itu khamar. Ini masuk kategori khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan segala yang muskir itu haram.
Maka kalau sifat ini tidak ada, ya tidak masuk dalam kategori khamar. Kalau mau masuk dalam kategori khamar, maka ada sifat muskir di sini. Kita lagi bahas khamar. Kita tidak bahas gas beracun, ya kita tidak bahas yang toksik, gitu kita nggak bahas. Ya, kita lagi bahas tentang muskir, ya khamar. Nah, pembahasan selanjutnya, khamar itu najis ataukah suci? Khamar itu najis ataukah suci? Para ulama punya khilaf kuat dalam masalah ini. Kalau merujuk pada ayat yang mengatakan khamar itu rijsun, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya namanya khamar, perjudian. Innamal khamru wal maisir, ya, perjudian. Wal azlam, berundi dengan anak panah, ya. Wal ansab, ya, dan berhala gitu. Wal azlam, ya, tadi berundi dengan anak panah. Rijsun, disebut rijsun, itu kotor. Nah, mayoritas ulama menganggap kalau berdasarkan, ya, ayat ini, khamar itu dihukumi najis. Khamar itu dihukumi najis. Namun sebagian ulama itu mengatakan khamar itu suci. Ya, khamar itu suci. Jadi ada khilaf pendapat tentang masalah yang pertama tentang hukum khamar itu najis ataukah suci. Jadi ada beda pendapat, ya. Khamar itu ada ini yang mayoritas katakan najis, yang minoritas katakan suci. Ini najis, ini mayoritas. Suci ini cuma sebagian ulama. Namun ingat, kalau khamar entah suci atau najis, yang pertama harus dipahami dulu mengkonsumsinya haram. Mengkonsumsinya tetap haram. Terus yang kedua, jual beli juga haram. Jual beli di sini termasuk yang distribusi, yang memproduksi, yang distribusi, yang jual di warung, yang tuangkan, yang beli, walaupun dia tidak minum. Pokoknya yang mendukung dalam jual beli ini sampai ada yang mengkonsumsi, maka sama-sama haramnya. Semuanya kena laknat. Ya, semuanya kena laknat. Jadi kesimpulannya, ya, saya tidak menguatkan di sini dulu mana yang suci atau najis, walaupun memang saya dalam beberapa tulisan saya menguatkan pendapat yang menyatakan khamar itu suci. Namun ada mengingat pendapat mayoritas ulama itu najis, ya. Taruhlah kita milih itu najis, tetap di sini mengkonsumsinya haram, jual belinya haram. Nah, pembahasan kedua, ini saya lebih meringkas, ya. Sebenarnya tulisan-tulisan saya di website rumeso.com itu sudah banyak tentang alkohol, karena background saya memang dari teknik kimia, ya, sehingga saya banyak mengulas di situ. Nah, yang kedua ini bahasan penting, ini bahasan pokoknya di sini sebenarnya. Apakah khamar sama dengan alkohol? Ya, ini kata kuncinya di sini, ya. Apakah khamar itu sama dengan alkohol? Nah, kalau yang bahasan ini paham, terpecahkan, maka masalah-masalah tentang khamar nanti akan terpecahkan pula. Kalau masalah ini tidak setuju, maka masalah berikutnya nanti, ya, seperti itu pendapatnya. Maka saya ingin pahamkan dulu khamar itu masuk alkohol atau alkohol itu masuk khamar ataukah tidak? Atau kita katakan khamar dan alkohol itu sama ataukah tidak? Bagi rekan-rekan yang ada di YouTube, saya berikan artikel, ya, tentang ini, ya. Artikel tentang alkohol dan khamar. Alkohol, kalau kita mau lihat istilah alkohol ini merujuk pada 3 istilah sebenarnya. Jadi alkohol itu ada 3 istilah. Nah, malam ini kita belajar kimia sedikit, ya.
Alkohol itu merujuk pada 3 istilah. Satu, alkohol itu senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional OH. Kita sebut di sini ya dengan senyawa alkohol, atau ada nama senyawanya itu dengan diakhiri dengan 0. Ini. Jadi yang mengandung gugus OH. Misalnya CH3OH, C2H5OH. Ini metanol, etanol, dan seterusnya. Nah, ada gugus fungsi OH ini. Nah, sehingga ini disebut golongan alkohol. Kalau pembahasannya di sini, ini bukan zat memabukkan ya. Kalau ini yang murni, etanol murni, metanol murni, etanol murni, nanti purenya itu bisa jadi gas ya. Dan itu beracun. Terus yang kedua, alkohol bisa digunakan juga untuk menyebut etanol saja. Jadi alkohol sama dengan etanol. Ya, alkohol itu sama dengan etanol. Semacam yang biasa kita temui dalam parfum, mouthwash, deodoran, kosmetik, dan sebagainya. Namun ingat, yang etanol ini sendiri ini bukan sifatnya memabukkan. Etanolnya ya, saya bukan bahas homernya. Kemudian ada yang ketiga, kita sebut dengan alkohol beverage atau minuman beralkohol. Ini yang baru sifatnya memabukkan. Di dalam minuman ini terdapat unsur etanol namun bukan keseluruhannya. Ingat ya, ada etanolnya namun bukan keseluruhan. Nah, ini baru memabukkan, sifatnya memabukkan. Nah, yang biasanya rancu itu di sini, nomor 1 dan nomor 2 ini. Kalangan awam tidak memahami kalau ada kandungan seperti ini dalam suatu bahan, dikira itu kandungan minuman beralkohol di situ. Jadi ibaratnya sini kita katakan di sini ada bir, ada whisky, ada vodka nomor 3 ini ya. Di nomor 3 ini ada bir, ada vodka, whisky ya. Dikira kalau suatu bahan itu ada kandungan alkoholnya, ini kandungan alkohol yang nomor 3 dicampur di situ. Ini salah paham. Ya. Makanya kadang perlu pendekatan ya kimiawi seperti itu. Sehingga kalau bahasan kita nomor 1 sama nomor 2 ini zat biasa ya. Ini nggak usah dibahas di pembahasan alkohol, nggak usah di pembahasan khamar. Yang kita bahas yang di bawah nomor 3 ini. Sehingga kalau ada yang tanya di sini bagaimana memproduksi ini, wah ini suatu bahan yang diperlukan ini. Ini jadi membentuk zat-zat yang lainnya yang kita pakai. Ada di sini untuk menghasilkan cuka, ada di sini untuk menghasilkan apa, macam-macam. Karena salah paham dikira kita lagi bangun pabrik alkohol, minuman beralkohol, padahal bukan. Itu lagi bangun pabrik metanol, etanol, oh beda. Gitu.
Jadi sini ada yang nanya tentang etil alkohol, bangun pabriknya gimana, ya memproduksinya. Saya dulu di teknik kimia tugasnya untuk memproduksi, untuk membuat rancangan pabrik semacam ini. Kita nggak masalah, kita bukan lagi buat miras itu, kita lagi buat ya pabrik etanol, metanol gitu, beda. Bukan lagi kita bahas membuat pabrik ya Homer, bukan. Orang awam nggak paham di sini. Dan sebagian pembicara ahli ilmu atau para ustadz juga kurang memahami ini, sehingga mereka pokoknya memukul rata semua alkohol itu pokoknya khamar gitu. Saya kurang setuju. Dan saya dari dulu berpendapat seperti itu. Saya kira saya berpendapat sendirian gitu ya. Ternyata saya cari-cari referensi. Saya ketika kuliah di Saudi, saya dapatkan ada buku namanya Nawazil fil Ashribah. Masalah kontemporer terkait dengan cairan-cairan. Ya, terkait dengan cairan-cairan. Dan di sini bagus sekali membahas masalah alkohol tadi. Ya. Jadi kalau ini sudah dipahami, kesimpulannya alkohol bukan khamar. Alkohol yang masuk khamar cuma alkohol beverage saja. Jadi tolong dipahami, ini saya tidak akan ulang-ulang. Jadi kalau ada yang nanya, terus nanya masalah ini lagi ulang, saya jawabnya sama. Ya, saya jawab sesuai background saya ya di sini. Dan baru kali ini saya membahas sesuatu dengan background saya. Nah, kemudian masalah selanjutnya lagi. Kalau sudah kita simpulkan gitu, sekarang masalah selanjutnya. Bagaimana memproses khamar menjadi cuka? Nah, sekarang khamar jadi cuka. Kita nggak bahas alkoholnya ya. Ini khamar. Di masa silam itu, karena khamar ini kan ada unsur alkoholnya, etanol ada dalamnya ya, namun tidak semua zat yang terkandung dalam khamar itu semua etanol, enggak, ada campuran yang lainnya. Nah, dulu itu khamar diubah menjadi cuka, padahal mayoritas ulama kan katakan ini najis. Kalau ini berubah dengan sendirinya, ya, tanpa campur tangan manusia, maka cuka yang dibentuk ini menjadi suci. Cuka yang dibentuk itu menjadi suci. Namun kalau khamar ini berubah menjadi cuka dengan campur tangan manusia, maka khamar tadi kalau menurut pendapat jumhur, kebanyakan ulama yang menganggap najis, maka khamar kalau menurut jalur kedua ini tetap najis. Jadi suci itu cuma kalau berubah dengan sendirinya. Nah ini baru jadi suci. Namun kalau dia ada campur tangan manusia ketika merubahnya tadi, memprosesnya, maka tetap dihukumi najis. Nah, sekarang masalahnya bukan di situ. Sekarang ini kita itu mengkonsumsi cuka. Cuka itu asalnya bukan dari khamar, nggak ada pabrik-pabrik itu buat cuka dari khamar, nggak ada. Yang ada cuka itu dari alkohol. Alkohol ini yang alkohol murni, nanti dari glukos dulu, kemudian ubah menjadi alkohol, kemudian menjadi asetaldehid, kemudian menjadi cuka CH3COH. Asam asetat kita sebut. Ini prosesnya akan lebih cepat dibandingkan ini, karena ini kan dibiarkan gitu saja, prosesnya lama. Dari segi cost dia dapati terlalu mahal, dan segi waktu untuk orang butuh banyak cuka ini sulit. Maka
Yang ada saat ini nih. Alkohol diubah jadi cuka. Bukan khamar diubah jadi cuka. Ya, terus itu sudah ya. Memprosesnya tadi. Sekarang yang keempat, makanan dan minuman beralkohol. Sekarang tentang makanan dan minuman beralkohol. Di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang biasa kita kaji pagi, ini sudah ada di awal-awal ya. Ingat kaidah begini. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Ini kita mau campur khamr itu dalam makanan atau minuman misalnya. Ustaz, kan saya konsumsi itu nggak mabuk. Gini. Pahami dulu kaidah ini kaidah hadis ya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud. Disahihkan Al-Albani. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun. Jika sesuatu yang banyak itu diminum memabukkan, ya, yang banyak itu memabukkan, kalau konsumsi banyak itu askara memabukkan, maka mengkonsumsinya sedikit ini tetap haram. Mengkonsumsinya sedikit tetap haram. Ingat ya itu ya. Maka yang sering ditanyakan di sini tentang rum. Sering tanyakan tentang rum. Saya beri penjelasan dulu. Kalau dalam minuman keras itu ada peraturan Menteri Kesehatan tentang minuman keras, minuman beralkohol. Ini RI nomor 86 Menkes per 477. Dibagi di situ, minuman keras itu ada 3 golongan. Ada golongan A, minuman dengan kadar etanol 1-5%. Golongan B, minuman dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai 20%. Golongan C, mengandung etanol lebih dari 20% sampai 55%, paling maksimal. Coba kalau kadar alkohol pada betadine berapa ya? Saya ingin lihat kadar alkoholnya saja. Komposisinya ya ini. Nah, tidak disebutkan secara rinci nih. Ada beberapa itu yang kalau lebih daripada 50% kandungan etanol ini sudah rawan sekali itu. Coba alkohol antiseptik. Kan ada alkohol antiseptik ya. Berapa kandungan alkoholnya sekarang? Nah, hand sanitizer itu 50% itu. Itu kan sudah sulit dikonsumsi itu ya, rawan.
Kalau makin tinggi itu makin rawan lagi. Nah, ini ada sampai 70%. Kalau 7% itu makin mematikan kuman ya di situ ya. Nah, rum itu sekarang ini kan golongan A, golongan B, golongan C. Rum itu kandungan alkoholnya termasuk tingkat tinggi. Karena 38% itu kandungan alkoholnya. Dan saya dapat berita juga dari Republika, rum itu menurut relawan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) MUI digolongkan ke dalam khamar. Oh, ingat, rum itu khamar. LPPOM MUI itu katakan tuh khamar. Kandungan alkoholnya cukup tinggi. Karena itu fatwanya pun jelas haram. Sedikit atau banyak khamar itu haram hukumnya. Nah, lihat ya. Maka berlaku nanti kaidah gini. Kan ibu-ibu biasanya masak. Itu mereka buat cake, kue. Rum ini masuk. Kaidahnya gini. Rum ini kan khamar. Terus cuma sedikit saja. Kan tidak sampai mabuk kalau orang itu minum. Namun ingat. Kalau rum ini dalam jumlah banyak itu memabukkan, karena ini kan minuman beralkohol. Maka kalau diminum sedikit saja, faqaliluhu haram. Dikonsumsi sedikit saja, tetap haram. Jadi dia mau dikonsumsi misalnya 2 liter, dengan dimasukkan saja cuma 10 mili. 2 liter dengan 10 mili ini sama-sama haramnya. Berdasarkan hadis tadi. Ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. Nah, sekarang lihat. Ada anggapan gini kalau alkohol, saya beritahu titik didinya ya. Alkohol itu titik didinya 78. Sekarang kita belajar nih. Mana yang lebih cepat menguap ya. Ini taruhlah ibu-ibu pakai untuk kue panggang ya. Ini pakai rum nih. Ingat titik didih alkohol 78 derajat Celcius. Kalau H2O berapa? 100, ya kan? Jelas. Kalau air, titik didihnya berapa? 100. Maka misalnya menanti kue ini sampai air itu menguap itu butuh 100. Alkohol ini berarti nanti akan lebih cepat hilang. Karena sudah sampai ini dipanasin, sampai suhu 78, alkohol ini yang rum tadi itu harusnya sudah hilang. Tetapi coba tanyakan saja kepada yang masak kue dengan rum. Mereka menyatakan bahwasanya kue ini dikasih rum dengan tidak rasanya berbeda. Oh, berarti masih ada sisa di situ. Maka dari penjelasan ini, pakai rum untuk masakan tidak boleh. Nah, sekarang yang berikutnya, alkohol dalam obat-obatan. Nah, ini biasanya ada dalam obat-obat tertentu ya. Ada dalam obat batuk. Beberapa produk itu memiliki kandungan alkohol lebih dari 1%. Ya, ada yang punya alkohol lebih dari 1% dan kita bisa lihat di komposisinya dari obat tadi ya. Kalau pakar farmasi itu katakan fungsi alkohol itu sendiri dalam obat tadi tujuannya untuk melarutkan atau mencampur zat-zat aktif selain sebagai pengawet agar obat lebih tahan lama. Jadi fungsinya satu pelarut,
kemudian mencampurkan bahan-bahan aktif kedua, kemudian pengawet. Namun di sini ada peneliti yang katakan alkohol dalam obat batuk tidak memiliki efektivitas terhadap proses penyembuhan batuk. Sehingga dapat dikatakan bahwa alkohol tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan frekuensi batuk yang kita alami. Ada juga praktisi kedokteran yang mengatakan efek ketenangan akan dirasakan dari alkohol yang terdapat dalam obat batuk, yang secara tidak langsung akan menurunkan tingkat frekuensi batuknya. Akan tetapi bila dikonsumsi secara terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan pada obat tersebut, malah ketergantungan. Dari info ini berarti alkohol itu bukan satu-satunya bahan yang harus ada dalam obat batuk. Maka kalau menurut pandangan kami di sini, pertama kalau kita bahas dari sisi ininya dulu ya, sisi hukumnya. Pertama kan tadi kita sudah bahas kalau alkohol itu bukan khamr, dan yang dimasukkan dalam obat batuk itu cuma pelarut ya. Pelarut itu bukan khamr yang dimasukkan itu pelarut alkohol, solven istilahnya, solven alkohol. Itu tujuannya untuk tadi mengawetkan, untuk mencampur zat-zat aktif di situ, dimasukkan dalam obat batuk. Jadi ini bukan pembahasannya, bukan khamr yang masuk. Ini bukan khamr yang masuk. Yang masuk sini solven alkohol. Jadi ini bukan zat kayak rum tadi yang masuk, bukan zat seperti vodka, whisky yang masuk, bukan. Maka kalau kita bahas ini berarti ini zat sendiri masuk ke dalam obat batuk. Dari sisi obat batuknya ini nggak masalah. Namun dari sisi efeknya di sini ada penjelasan. Konsumsi alkohol berlebih akan menimbulkan efek fisiologis, ini kata pakarnya ya, bagi kesehatan tubuh, yaitu matikan sel-sel baru yang terbentuk dalam tubuh. Selain itu juga efek sirosis dalam hati. Nah, di mana jika dalam tubuh manusia terdapat virus, maka virus tersebut akan bereaksi dan menimbulkan penyakit hati atau kuning. Terus, menurut pakar yang lagi katakan pada saat ini telah ditemukan berbagai macam obat alternatif yang memiliki fungsi sama dengan obat batuk yang mengandung alkohol tersebut. Artinya ada penggantinya. Intinya gini, kalau memang itu punya efek yang punya dampak buruk, maka kan baiknya dihindari. Sedangkan ada fatwa MUI di tahun 2001 di sini saya temukan, saya belum tahu ini ada perubahan atau tidak ya, karena memang tulisan lama saya juga menyimpulkan bahwa minuman keras atau minuman beralkohol itu adalah minuman yang mengandung alkohol minimal 1%. Nah, sehingga untuk kehati-hatian kami sarankan untuk meninggalkan obat beralkohol jika kandungan alkoholnya di atas 1%. Jadi kalau di atas 1% baiknya ditinggalkan. Dan sekarang ini banyak alternatif obat-obat yang lain. Nah, sekarang pembahasan terakhir tentang parfum yang mengandung alkohol. Sekarang parfum lagi. Parfum itu bersama dengan ini. Ini bahasanya saya nukilkan ya. Yang di YouTube bisa lihat sini bahannya. Alkohol dalam parfum. Ya. Nah, pelarut parfum di sini ini kalau berita yang saya dapati di Wikipedia, minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan solvent pelarut. Namun selamanya tidak demikian, dan jika dikatakan harus dalam solvent ini pun masih diperbincangkan. Sejauh ini solvent yang paling sering digunakan untuk minyak wangi itu adalah etanol, campuran etanol dan air. Jadi menggunakan solvent alkohol ini plus air ya. Itu untuk bahan parfum tadi. Untuk pelarut.
Ini sebagai pelarut ya. Namun minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral, seperti dalam fraksi minyak kelapa atau dalam larutan lak lilin, seperti dalam minyak jojoba, salah satu jenis tanaman. Jadi bisa dilarutkan juga dalam yang lainnya. Jadi kalau dari penjelasan ini kita simpulkan kalau alkohol di sini, solvent, ini dia sebagai pelarut saja untuk parfum. Dan ingat, ini bukan yang dimasukkan dalam parfum itu khamar. Nggak ada ahli parfum bilang seperti ini. Ini bukan dimasukin dalam parfum. Ini bukan kayak whisky, vodka, rum masukin dalam parfum, bukan. Dan asalnya solvent alkohol plus air tadi itu zat yang suci. Ya, itu bukan berasal dari pabrik Homer. Di sini telah dinyatakan juga oleh LP POM MUI, itu bukan dari Homer. Sifatnya tidaklah najis. Hal ini berbeda dengan Homer yang bersifat najis, kata mereka. Oleh karena itu, etanol yang solvent ini boleh diperjualbelikan pelarut parfum tadi, yang notabene memang dipakai di luar, tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Intinya ada beberapa poin di sini ya dari pembahasan tadi ya. Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain, itu zat yang suci. Terus yang kedua, etanol bisa berubah statusnya di haram jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras. Dia ada dalam miras maka jadi haram itu. Namun dari sisi mirasnya yang dihukumi haram. Terus yang ketiga, etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi gitu. Jadi kalau menyatakan kalau campuran dalam parfum itu khamar, wah itu nggak tepat. Tadi sudah dinukilkan pendapat dari LP POM MUI ya. Maka kesimpulannya hukum asal menggunakan parfum beralkohol. Ini boleh. Dan gak usah orang bilang, bukan ada alternatif lain. Ini bukan masalah alternatif lain, ya. Karena belum kita pahami soal gitu loh. Ini masalah wanita nanti pakai di luar rumah, ini masalah lainnya. Kita lagi bahas bahannya, ini boleh dipakai enggak? Asalnya boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Nah, di sini ada alkohol yang digunakan untuk disinfektan. Nah, disinfektan itu alkoholnya itu bukan alkohol khamar. Maka ya, itu tidak ada masalah untuk digunakan. Dipakai saja, pakai masuk masjid itu sama seperti parfum tadi yang dipakai juga itu untuk luar tubuh, tidak dikatakan najis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Jadi khamar itu alkohol dengan campuran lain. Iya, itu etanol dengan campuran lain. Ada etanol di situ, namun etanol ini kalau berdiri sendiri dia tidak memabukkan. Etanol ini ada, dia dominan memang dalam khamar, tapi ada campuran yang lain. Kalau etanol berdiri sendiri, itu zat yang lain lagi. Gitu. Coba ada tanya lagi minyak wijen. Saya lihat bahannya dulu ya. Baik, selanjutnya kami buka tanya jawab. Ini ada waktu kurang lebih 25 menit. Silakan jika ingin bertanya di 0812 281 85131. Secara ringkas tentang alkohol dan khamar kami bahas seperti itu. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, silakan. Iya, gadis sawah ya. Jika misalnya ada suatu kejadian bahwasanya si pemilik tanah ini memberikan hak miliknya ke memberikan hak milik sawah itu ke si
Ya, pemberi pinjamannya terus. Ya, dia kasih ke pemberi pinjaman tadi terus. Jadi si pemilik sawah memberikan hak dari kepemilikan kepada si pemberi pinjaman, memberi uang, dan si yang pemberi uang memberikan uang sesuai dengan diinginkan oleh si pemilik sawah. Apakah itu termasuk dibolehkan atau memang itu jual beli? Itu barangnya bagaimana? Jadi milik si ini enggak, jangan putar-putar. Kalau pinjam, kalau jual gitu. Ikan kalau akad jual, iya akad jual itu kan berpindah tangan. Nanti dari si pemilik sawah pertama berpindah kepada yang punya uang. Berarti nanti ya sudah jadi milik dia di situ. Jadi yang beli ya sudah jadi milik dia. Kan jelas. Beli lagi dengan harga yang nanti dia beli lagi ya. Berarti tidak boleh mengikat. Kalau nggak mau dijual lagi jangan dipaksa. Ya kalau mau transaksinya jual beli ya sudah berpindah tangan. Ya. Nanti suatu waktu dia mau jual lagi kepada si ini nggak apa-apa. Yang kedua ini sekarang ya beda dengan tadi ya, jangan disamakan. Baik. Yang kedua itu ini sawah digarap, yang punya sawah si A misalnya ya. Nah, terus si B itu yang menggarap. Terus bagi hasil. Iya, ketika panen bagi hasil boleh. Iya, itu pendapat mayoritas ulama kontemporer. Ya, sebagaimana penjelasan yang di video itu tidak boleh. Ya, itulah kesimpulan kasarnya. Iya. Iya. Iya, silakan kalau dapat. Iya. Kalau tidak dapat, bertakwalah pada Allah. Jangan coba-coba dengan yang haram. Gitu ya. Ya, mudah memahaminya saham itu sebenarnya. Saham itu dari sisi transaksi taruhlah nggak ada masalah. Tapi kan tadi lihat dari sisi usaha si perusahaan. Kalau haram berarti tidak boleh. Terus yang kedua kalau halal namun transaksinya ada yang haram, ada riba di situ tidak boleh. Berarti yang ketiga cari yang usahanya halal, kemudian tidak ada transaksi yang haram, tidak ada modal yang haram. Nah, kan mudah mikirnya itu. Kalau misalnya dia tidak ada transaksi yang maksudnya tidak ada transaksi yang halal gitu. Tapi dia memiliki aset di bank gitu kan. Seperti kita sudah berharga itu termasuk yang transaksi yang ribawi juga tidak bisa. Obligasi berarti ya. Nah, obligasi sudah disinggung nggak boleh. Iya, nanti makin diperjelas lagi ketika kita bahas riba. Iya, gitu. Jadi saya pernah dengar ini Ustaz, maksudnya saya udah bisa menyampaikan supaya saya usah sampaikan di video gitu kan. Tapi ada yang menanggapi seperti ini Ustaz. Jadi kan kita membeli saham, terus kita nggak transaksi langsung di dalamnya, transaksi perusahaan itu. Berarti kita nggak termasuk orang yang transaksi riba itu gimana Ustaz? Orang yang beli maka dia sudah bersekutu di situ, bersekutu dengan perusahaan.
berserikat dengan perusahaan tadi. Jadi sudah dia bagian dari perusahaan gitu. Saya beli misalnya ini klub-klub bola gitu ya. Saya beli sahamnya misalnya. Ya saya punya bagian di situ. Coba aja lihat kayak orang-orang besar di negeri kita itu sampai beli misalnya Pak Erick Thohir dulu itu beli sahamnya Inter Milan misalnya. Itu kan dia punya peran serta di situ, nggak mungkin nggak. Iya, nggak usah diputar-putar deh, sudah jelas sebenarnya. Iya. Jadan biadin. Yang penting cash. Jadi saya punya dolar, sekarang saya punya 4.000 dolar nih. Saya pengen tukar rupiah. Maka harus cash langsung. Yang tidak dibolehkan, tertunda. Iya. Saya datang ke money changer, tukar ketika itu juga. Tidak boleh ada yang tertunda besok. Baik, cukup? Iya. Iya. Iya, istisna. Jadi masih dalam proses produksi. Bisa bayar uang di muka, bisa belakangan. Nah, iya, baru nanti sebenarnya mau uang. Iya, mau uang belakangan, mau uang di depan juga boleh. Nah, kalau PO ke orang lain baiknya kalau sudah barang ada aja dulu baru nanti hubungi lagi. Jadi yang awal transaksinya cuma akad saja. Cuma permohonan saja, enggak mengikat. Tentang masalah mengikat atau tidak besok pagi saya bahas. Terakhir nggak boleh nambah lagi. Kasihan yang lain. Jadi kan saya beberapa kali memang memahami tentang reseller yang Ustaz sampaikan. Jadi intinya reseller yang dibolehkan itu adalah kita boleh tidak bisa disiplin. Kita barangnya di orang lain. Kita memasarkan sebagai. Sebentar. Ini belum paham reseller deh kayaknya. Coba nanti lihat di video-video YouTube, cari video-video para pebisnis yang lagi bahas reseller sama dropshipper, nanti akan paham reseller itu apa, dropshipper itu apa. Reseller itu harus punya stok dan dia punya modal, dia punya gudang. Barang datang ke tempat dia ready stock, baru nanti dia jual. Dia dapatkan dengan harga murah karena dia punya modal. Maka dari pihak supplier itu kasih dia itu harga lebih murah daripada cuma sekadar jadi dropshipper. Kalau dia jadi dropshipper atau marketer saja, dia tidak perlu punya stok barang, dia tidak perlu punya gudang, dia tidak perlu punya modal. Gitu, bedanya situ. Jadi jangan rancu antara reseller sama dropshipper gitu. Kalau kita bicara bisnis harus pakai istilah mereka, jangan buat sendiri istilah, nanti rancu gitu. Sehingga nanti tidak pas dengan gambaran, oh reseller itu gimana, dropshipper bagaimana. Yang ditanya apa, mau jadi reseller apa dropshipper? Nah, kalau dropshipper berarti cuma modal dengkul saja, alias nggak punya modal. Ya, cuma pintar-pintar promokan gitu. Misalnya, ini saya kerjasama dengan, ini punya saudara saya ini toko, dia punya toko baju. Mbak, saya ini ya jualin barangmu ya. Nanti kalau ada order nanti saya langsung hubungin kamu, nanti kamu yang layani si konsumen gitu ya. Bagaimana, setuju atau tidak? Oh iya setuju, nggak apa-apa. Ya nanti saya kasih kamu fee kalau dapat 1 orang, nanti setiap orang yang lewat kamu nanti saya kasih kamu 20.000 deh. Ya setiap kali mereka ini. Atau kamu jual dengan harga sekian, dengan ini baju, ini modal saya itu. Ya kalau saya jual itu taruhlah 300.000, kamu jual terserah sih berapa aja, kamu jual 350 juga nggak apa-apa. Nah berarti dia kasih kita fee dalam bentuk seperti itu, boleh. Ya, jadi kita posisinya sebagai wakil, ya wakil, maka cuma sebatas itu saja, kita tidak boleh langgar ini perjanjian dengan dia gitu, disuruh.
Nah, itu nggak masalah karena sudah jadi ini bebas mau transfer ke rekening si dropshipper, mau transfer ke rekening yang punya supplier, nggak masalah. Dia kan cuma marketer aja. Orang yang jaga toko di warung itu, ini ada penjaga warung, ya. Kan terserah dia mau kasih uang ke dia, nanti dia kasih ke majikannya, atau datang ke majikannya kasih uang langsung, kan sama-sama saja. Gambarnya kan sama di situ. Cukup ya? Teh. Ya. Apa lagi? Memabukkan nggak? Halo? Memabukkan atau tidak? Dia sih tidak memabukkan Ustaz, cuman kalau saya searching katanya kalau itu bisa jadi kayak mirip dengan alkohol gitu Ustaz. Coba dicek lagi. Kalau minumnya banyak memabukkan, maka minum sedikit tetap haram. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak ada internet ya. Dokumen siapa nih? Ya, baik. Dari Zoom silakan. Masih ada waktu 15 menit. Ya, dari Zoom monggo. Baik Ustaz, saya baik. Sebelumnya untuk yang raise hand diharapkan sesuai tema pertanyaannya dan singkat padat. Untuk yang pertama ada Ibu Nabila Rahmadani. Silakan buka mic-nya Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustadz, ini tadi kan ada himbauan untuk tanya sesuai tema, tapi saya mau tanyanya di luar tema boleh Ustadz? Tentang apa itu, Bu? Ini Ustadz tentang bagi hasil bank syariah. Sebelumnya kan saya pernah dengar Ustadz, cuman waktu itu saya terlambat ikut kajiannya Ustadz. Itu kata Ustadz waktu itu bagi hasil bank syariah itu nggak boleh ya Ustadz kita terima dan kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Saya masih nganggap itu bukan bagi hasil dari sisi mudharabah. Karena usaha real, mana usaha realnya? Apa langsung ketika kita nabung langsung dapat untung? Padahal kalau orang realnya saja punya usaha itu belum tentu dapat untung langsung 1 bulan, 2 bulan. Dia nunggu setahun dulu. Terus bagi hasilnya juga, kalau bagi hasil kita nanam modal ke tukang bakso, bagi hasilnya jelas. Ya, untung sekian, kamu 50, saya 50 ya. Ya, sudah jelas tuh. Kalau bank syariah enggak, kita dapat kecil sekali. Iya, kadang berubah-berubah gitu Ustaz. Nah, bukan masalah berubahnya, kadang tidak sesuai dengan istilah mudharabah begitu. Ya, jadi kalau saya masih menganggap ya tidak dimanfaatkan bagi hasil tadi. Oh ya, nah, Ustaz. Ya. Kemudian tanya lagi boleh? Ya, silakan. Ustaz. Tentang ini Ustadz, apa namanya kalau kita misalnya ada usaha gitu Ustadz sablonan, tapi kita nerima sablonan itu orang-orang yang ingin cetak ini Ustadz gambar-gambar Tuhannya orang-orang musyrik dan kafir. Tidak boleh, haram. Haram hasil jual belinya ya Ustadz? Iya, tidak boleh diterima ordernya. Kalau diterima upahnya upah haram karena dukung. Oh iya Ustadz ya. Yang terakhir Ustadz, Ya. Ini Ya, silakan. Baik Ustaz, saya tanyakan dari chat. Iya, iya. Silakan, Bu. Iya. Bentar, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah. Saya ingin bertanya tentang hukum tape. Sebagian masyarakat menganggap tape atau makanan tradisional itu haram, sama dengan khamar, karena zat kimia yang terkandung dalam tape sama dengan zat etanol pada khamar. Iya, nggak paham. Itu nggak paham karena nggak paham etanol. Etanol itu bukan zat berdiri sendiri jadi haram gitu. Itu nggak paham seperti tasawur yang saya sampaikan tadi, penggambaran yang saya sampaikan. Orang awam nggak bisa bicara dan masalah hukum dia nggak bisa simpulkan. Ya, yang ada di situ memang ada kandungan alkohol, namun dia tidak memabukkan ketika campur di tape, kecuali kalau dia tape itu difermentasikan, maka nanti sifat alkoholnya akan murni keluar dan sifatnya jadi mabuk. Kalau tape sendiri tidak ada masalah. Dan jangan mudah haramkan sesuatu yang tidak haram gitu. Ya, baik. Terus? Baik Ustaz. Berapa pertanyaan lagi Ustaz? Ya, satu lagi silakan.
Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya Waalaikumsalam seorang warahmatullahi penjual wabarakatuh. parfum. Iya. Saya seorang penjual parfum. Kadang ada yang nanya apakah ini tidak mengandung alkohol. Bagaimana sikap yang baik? Sikap yang baik tidak usah layani dia. Ya, tidak usah layani dia. Kalau ada video saya tadi itu, ini bisa dipotong yang bagian yang parfum, tunjukkan ke dia. Ya, saya kurang srek kalau ada yang sampai mengharamkan parfum yang beralkohol begitu. Ya memang mungkin dia dapat dari sebagian ustadz, namun dari sisi pemahaman kimianya nggak pas. Orang kimia nggak akan setuju dengan itu juga. Orang kimia kalau dia paham ilmu kimia, kemudian dia paham ilmu syar'i, dia tidak akan hukumi kayak gitu. Jadi saran saya, jual saja. Kalau ada yang nggak mau beli parfum beralkohol, sudah bilang aja, ini parfum beralkohol Pak, dan saya nganggap itu suci zatnya. Ini bukan khamr, saya tidak masukkan whisky atau vodka di situ. Ya, maka bagi saya ini zat yang suci. Ya, sehingga kalau dia mau beli ya monggo, kalau tidak mau beli ya sudah, cari pembeli yang lain. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Satu lagi silakan. Jadi mungkin yang raise hand dengan Jihan Pandora, silakan buka mic-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz tahu room artificial nggak Ustadz? Apa? Room artificial. Apa itu bentuknya Bu? Room. Jadi kayak ada campuran di kopi itu loh Ustadz, sejenis room artificial yang biasanya di kedai-kedai kopi modern di Surabaya itu juga banyak Ustadz. Nah itu kalau misalnya ya Ustadz, kita kan pergi ke kedai itu. Tapi itu room sintesis ya? Room sintesis ya? Room sintesis. Iya benar. Itu nah, perlu kalau misalnya nih, kita datang ke kedai, nah kan ada menu yang kopi, tapi ada campuran roomnya. Kita itu tidak membeli itu, tapi kita membeli kopi lain yang tidak mengandung rum Ustadz. Nah apakah kita tetap boleh ke restoran itu Ustadz? Sebentar, saya dapat beritanya nih. Ini masalah internet saya nih. Ini ada es kopi ya, biasanya es kopi susu kekinian mengandung rumnya. Ya. Tunggu. Sini disebutkan bahwa rum yang dipakai itu halal dan bersertifikasi. Bagi yang nggak suka kopi dan ingin mencoba rum mereka, maka mereka mengeluarkan es rum regal yang full susu. Terus ini katanya ada sertifikasinya. Kalau ada sertifikasinya sudah Bu, nggak apa-apa. Kalau memang sertifikasi dari MUI, cek aja nanti ada sertifikasi dari MUI nggak untuk rumnya. Kalau ada nggak ada masalah berarti. Karena tadi saya sebutkan juga itu fatwa LP POM MUI ya, itu dari keputusan LP POM MUI. Kalau rum itu masuk dalam kategori khamar. Namun kalau ada yang sudah sertifikasi ya berarti memang sudah lolos dari LP POM MUI. Oke Ustadz, semisal nih Ustadz yang nggak masuk sertifikasi MUI. Nah semisal kita mampir ke kedainya aja, tapi nggak membeli yang kopi yang ada rum yang dilarang itu, apakah tetap boleh Ustadz? Asalnya sih enggak. Karena kalau taruhlah rumnya itu dilarang di situ ya, terus dia tetap pakai, kita kan join atau gabung dengan tempat yang situ ada minuman yang bermasalah. Sama seperti ibu datang ke bar walaupun ibu nanti minum cuma es jeruk. Iya benar. Nggak boleh. Gitu ya Bu ya? Baik. Ya terus. Cukup ya? Baik, saya beralih dulu ke YouTube. Ustadz, tape kalau disimpan di lemari es selama 2 hari, apa sudah menjadi khamar? Setahu saya tidak ya. Dia proses sendiri nanti. Kalau keluar sifat khamarnya baru di situ jadi masalah. Apakah air liur ikan paus yang dijadikan parfum itu gimana ya Ustadz? Ikan itu kan bangkainya saja halal, maka ada air liurnya pun ya tidak ada masalah. Jika khamar itu alkohol dicampur campuran lain, tapi hand sanitizer jika ada alkohol dengan campuran lain tapi bukan khamar Ustadz. Makanya tadi diikuti dari awal nih yang tanya. Tadi kan sudah dijelaskan alkohol itu bukan khamar, maka jangan dibawa-bawa ke ujung-ujungnya nanti kamu masukkan ke khamar lagi. Maka hand sanitizer itu kalau ada kandungan alkohol itu bukan kandungan khamar.
Sebenarnya kalimatnya itu mudah dipahami. Ya, dan pemahaman ini mudah gitu. Coba diikuti dari awal, mungkin masuknya di tengah-tengah. Mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz dari Ulfah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minuman fermentasi yang mengandung alkohol seperti bagaimana ya Ustaz ya? Kalau anggur fermentasi kan memang tidak boleh ya. Kalau tape itu bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Ada telepon langsung monggo? Bisa diangkat kalau ada telepon langsung. Tadi saya mengatakan jika yang banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya juga memabukkan. Bagaimana dengan durian? Durian itu bukan memabukkan ya. Ini juga tidak ikut dari awal. Tadi saya sudah jelaskan di awal, sifat mabuk itu dua. Yang pertama itu terasa lezat, yang kedua itu hilang ingatan gitu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, silakan. Halo, silakan. Apa itu? Iya, hasilnya minuman kayak bagaimana? Hasilnya nanti asam sih, kayak minuman Homer bukan hasilnya itu. Homer apa bukan hasilnya? Homer atau bukan hasilnya? Bukan, ya sudah, ngapain tanya? Kan fermentasi itu bukan hanya jadi alkohol yo. Fermentasi itu bukan nanti tujuannya cuma jadi minuman beralkohol, enggak sesempit itu fermentasi ya. Fermentasi itu luas banget ya. Fermentasi itu kayak jenengan tahu kedelai itu ya. Kedelai itu didiamin, dibentuk ya jadi tempe. Ya itu kan dengan bantuan ragi itu mengalami proses itu sendiri. Akhirnya jadi tempe seperti kita makan. Ya itu fermentasi itu. Jadi ada bantuan sesuatu zat lain untuk membentuk dia jadi sesuatu yang lain lagi gitu. Kandungan alkoholnya ada berarti karena ada proses di situ ya. Ya, bagusnya dihindari. Iya. Dari sisi mabukannya mungkin belum ya, namun asalnya ya dekat-dekat 1% itu rawan. Iya. Baik. Iya, Kom. Di sini ada tanya ini. Afwan, ini dari Panji Pangestu. Saya perawat di rumah sakit menjumpai pasien dengan intoksikasi alkoholik, keracunan akibat oplosan. Ya. Sebagai penawarnya memberikan minuman beralkohol murni bermerek Jack Daniels sebagai penetral. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini menawar yang haram dengan yang haram lagi. Susah di dia itu sebenarnya ya. Pas suruh dia minum yang haram, akhirnya diobati dengan itu. Kalau ada cara lain lebih bagus ya. Saya nggak sarankan cara itu. Wallahu a'lam. Ya, monggo, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ya. Saya Jusni di Purwakarta. Ya, silakan. Mau tanya di luar, saya mau kuliah Ustaz terkait kurban. Ya, silakan. Nah, jadi gini Ustaz, saya kan akhwat merantau di Purwakarta. Orang tua dan adik-adik saya itu ada di Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah saya kan di sini bekerja sudah bisa membiayai diri saya sendiri. Kalau saya mau berkurban dengan uang saya, nah itu saya bisa nggak ya Ustaz sama maksudnya mengikut sertakan keluarga saya, karena kan sebenarnya kita kan nggak serumah kan, saya pulangnya setahun sekali gitu Ustaz. Baiknya sendiri, terus nanti mereka sendiri. Oh, berarti bisa aja gitu. Iya, lebih aman. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Anjing, terus. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat sujud saya lupa malah membaca basmalah, tetapi di tengah-tengah baru sadar. Dia letakkan ini pindah ke ini. Tidak masalah. Sholatnya tetap sah. Minyak wijen, sebentar. Kandungannya dulu saya pelajari ya. Minyak wijen itu minyak nabati yang berasal dari ekstraksi biji wijen. Minyak wijen terdiri dari dua jenis. Minyak dari biji wijen yang telah disangrai dan minyak dari biji wijen mentah. Kandungannya sini ada. Apa masalahnya di sini kandungannya? Cuma lemak aja kok sini. Pemanfaatannya minyak wijen dari wijen mentah dipakai sebagai minyak goreng. Kemudian minyak wijen dituangkan sebagai penyedap dalam masakan Korea dan seterusnya. Iya. Terus disangrai lebih dulu sebelum diperas menjadi minyak. Hasilnya adalah minyak berwarna coklat keemasan dan berbau harum. Minyak wijen dari India berwarna kuning keemasan. Minyak wijen berwarna bening didapat dari hasil ekstraksi dan seterusnya. Dari sisi ingredientsnya nggak masalah di sini. Ini semua asam. Dominan mendominasi asam, gak ada kandungan alkohol di sini. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Sebentar, tanya apa dulu? Saya nggak bisa terima, nanti ada yang protes nanti. Apa? Iya, silakan. Usaha apa? Itu melanggar ini kan, syarat berarti ya. Hukum, ketentuan, peraturan negara, Ustaz. Dan secara hukum tidak diizinkan kan? Iya, Ustaz. Iya. Negara tidak diizinkan, Ustaz. Karena ada surat izinnya begitu, Ustaz. Maka asalnya tidak boleh. Ya, ikuti aturan saja. Ikuti aturan saja, ya. Pasti uangnya pun hasilnya haram, Ustaz. Nah, kalau ini saya nggak bisa hukumi ini. Saya nggak bisa hukumi uangnya, tapi dari sisi pelanggaran ya dia lakukan pelanggaran. Seperti misalnya orang jual barang black market. Black market ya dari sisi dia jual barang ori ya itu barang dia beli, dia dapat dengan harga lebih murah. Tapi dari sisi langgar aturan, iya langgar aturan karena dia tidak lewat pajak gitu. Maka dia kena masalah karena tidak lewat itu. Tapi kalau dari sisi dia jual ya sah-sah saja jual beli. Wallahu alam. Ya, yang jelas lebih hati-hati tidak seperti itu, ikuti aturan pemerintah saja biar tidak kena masalah. Baik. Ya, baik. Ya. Apa dengan mertua perempuan dan mertua, Ustaz, itu mahram itu, Ustaz? Mertua dengan mertuamu? Halo? Iya. Ya mahram lah. Coba lihat video saya tentang mahram ada di ini beberapa hari yang lalu, minggu lalu saya bahas. Lengkap itu pembahasannya. Mahram sampai persusuan juga ada. Halo? Ya, cukup. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya kasih uang saudara buat beli anak ayam dan pakannya. Dia yang pelihara setelah cukup umur dijual dan keuntungan dari hasil penjualannya dibagi. Boleh seperti itu ya. Yang penting untung bagi bareng-bareng dan siap nanggung rugi. Mohon penjelasan detail dan memuaskan mengenai hukum rokok. Bisa baca di rumahsa.com aja ya. Sudah banyak pembahasan saya tentang rokok. Apakah alkohol yang dimaksud homer itu yang berasal dari reaksi fermentasi glukos yang terjadi ya? Jika iya, bagaimana hukumnya minuman yang mengalami reaksi tersebut? Enggak ya. Sifatnya yang jelas bukan dari sisi proses pembuatan ya kalau saya nilai. Namun dari sisi hasilnya itu mabukan ataukah tidak. Kalau banyak itu dalam konsumsi, banyak itu mabukan, maka dia jadi homer. Jadi sifat muskirnya yang ada di situ ya. Bagaimana hukum menerima uang dari saudara atau keluarga sedangkan kita tahu kalau uang tersebut berasal dari yang gharar atau haram? Apakah boleh dimanfaatkan? Kita tetap nasihati. Namun kalau dia beri dengan cara wajar, dia beli sesuatu atau kasih hadiah, ya ini masih bisa kita manfaatin. Uangnya haram untuk dia, tidak haram untuk yang diberi. Ya, silakan lewat telepon.
Halo? Halo? Kat? Ya. Baik, lewat Zoom dulu silakan. Satu. Baik Ustadz, saya bacakan lewat chat Zoom. Ya. Bismillah. Ustadz, jika herbal yang di dalamnya ada kandungan anggur merah, di dalam artikelnya sudah ada label halal dari MUI dan BPOM-nya. Apa itu halal, Ustadz? Ya sudah, itu Dan MUI. yang MUI sudah putuskan, ngapain tanya ke saya? Saya kalau bahan-bahan kayak begini saya lebih serahkan ke MUI ya. Seperti tadi ada syarat 1% dari MUI untuk kandungan alkohol. Mereka sudah punya aturan dan itu aturan yang tepat di situ. Jadi kalau sudah ada label nggak usah tanya detail lagi ke saya gitu. Kecuali kalau tidak ada, nah, baru ini masih ragu, baru saya jawab. Kalau ini saya nggak mau bentrok dengan MUI dalam hal ini. Wallahu a'lam. Terus. boleh satu lagi Ustadz? Ya silakan. Ustadz mau tanya, kalau madu dan bawang putih didiamkan 2 bulan, halal diminum tidak? Karena menurut Rasulullah, khamar yang terbuat dari madu nggak boleh diminum. Coba diulang. Diulang. Kalau madu dan bawang putih didiamkan 2 bulan, halal diminum tidak? Karena menurut Rasulullah, khamar yang terbuat dari madu tidak boleh diminum. Jangan terlalu paham tekstual gitu. Ini kuncinya itu, lihat kalimat Nabi SAW itu ya. Nabi kan katakan kullu muskir. Kalau muskir saja, kalau nggak muskir nggak usah dibahas gitu. Jadi asalnya kalau tidak mabuk ya sudah, ini saya mau diamkan berapa hari, kayak nggak ada masalah dengan itu, tidak ada efek mabuk di situ, ya sudah bebas. Ya nggak usah dibahas sampai nanti gimana, nggak usah khawatir. Yang didiamkan berarti asalnya boleh gitu loh. Wallahu a'lam. Ya terus. Satu lagi ada, baru saya beralih ke ini. Sudah tidak ada lagi Ustaz. Sebentar, ini ada tentang cuka apel ini tanya. Ini saya dapat. Sari cuka apel, apple cider vinegar. Saya punya bahasan di rumah Iso tentang cuka apel juga. Di sini cuka apel ini jenis cuka yang diklaim memiliki banyak manfaat kesehatan. Terus menurunkan kolesterol dan lain-lain. Bahannya itu ini saya pernah bahas tentang hukum cuka ya di rumaiso.com. Nanti bisa dilihat pembahasan saya di hukum cuka atau vinegar di rumaiso.com. Baik, wallahu alam. Nanti bisa dilihat yang tentang cuka apel ya di rumaiso.com, saya sudah bahas lengkap di situ. Mudah-mudahan nanti bisa temukan. Saya jaringan internetnya agak sulit sehingga nggak bisa buka website. Baik, itu saja yang kita bahas untuk malam ini. Insya Allah besok pagi kita bahas tentang beli barang, nanti meminta bank membeli barang, apakah masih dibolehkan ataukah tidak. Ini kelanjutan dari yang tadi pagi. Kemudian kita bahas tentang akad sewa. Ya, nanti mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang manfaat dari situ. Besok pagi jam 5:15 bismillah. Demikian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.